Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Malam hari ini sedikit tips dari saya agar membaca itu lebih asik, lebih mudah dan lebih cepat, ya kan? Yang pertama dan yang paling utama itu ya niat, ya kan? Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu berawal dari niat. Ya, niat dulu. Membaca itu untuk apa? Ya kan? Untuk mencari ilmu, untuk menambah wawasan, atau hanya karena terpaksa disuruh dan lain sebagainya. Ya kan? Lah, terus yang kedua ini teman-teman, setelah niat, ya apa ya istilahnya, harus menemukan sesuatu yang dicintai dari buku itu, dari membaca. Memang berawal dari sebuah keterpaksaan dulu nggak apa-apa ya. Berawal dari sebuah keterpaksaan dulu itu baik-baik saja. Banyak kok contohnya berawal dari keterpaksaan lama-lama jadi cinta, banyak. Contoh anak-anak yang sekolah. Kita dulu pas awal-awal sekolah terpaksa, ya kan, terpaksa sekolah karena tuntutan, ya kan. Kalau nggak sekolah mau jadi apa? Setelah menjalani kegiatan aktivitas sekolah sebulan 2 bulan, terus dapat teman atau dapat sahabat, ya kan, terus gurunya mungkin baik dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Menemukan kebahagiaan di dalam sekolah. Akhirnya tanpa disuruh sekolah udah otomatis cinta, ya kan, cinta dulu. Nah, ini butuh self talk, ya kan, butuh self talk. Saya cinta baca buku, saya suka baca buku, kayak gitu, ya kan. Nah, dua prinsip dasar ini harus punyai dulu untuk kita yang ingin suka baca buku. Karena tidak bisa dipungkiri, teman, ya, kenyataannya orang sukses itu ya mereka itu sangat suka baca buku. Siapapun, Pak Ehsan, Pak Ali, ya kan, itu adalah contoh-contoh orang di NASA yang suka baca buku. Nah, ini ada beberapa tips. Kalau prinsip itu sudah dipahami, ya kan, niat, cinta, ya kan. Awalnya terpaksa nggak apa-apa, tapi segera temukan apa yang dicintai dari baca buku itu. Nah, ini ada 9 tips buat teman-teman semuanya agar membaca dan memahami buku itu dengan cepat. Yang pertama itu pasang target, ya. Yang pertama pasang target, ya. Dirimu untuk menyelesaikan beberapa halaman dari buku, ya kan, dalam kurun waktu tertentu, harian, mingguan, atau seterusnya. Pasang target yang jelas karena itu akan mendorongmu, ya kan, untuk bertanggung jawab, ya, gitu, atas tujuan yang hendak kamu raih loh, teman-teman. Gitu. Itu yang pertama, pasang target. Yang kedua, review buku, ya kan. Seperti film, ya kan, seperti film. Kita pengen nonton film, kan lihat dulu trailernya. Ya kan, lihat dulu trailernya. Sama baca buku itu biar asik, ya kan, biar cepet paham, baca dulu preview bukunya. Lah, kalau di buku JJT 2 itu yang di kotak itu loh, yang di kotak warna biru, itu kan preview bukunya, guys. Itu, ya, sebelum baca semuanya, nah itu baca dulu preview buku. Nah, terus yang ketiga, jangan membaca setiap kata kayak anak SD aja. Baca dari setiap kata, Bu, jangan, bosen itu nanti, ya kan. Lah, rata-rata, ya kan, mata orang dewasa termasuk kita ini, ya kan, hanya dapat memindai 3 hingga 5 kata dalam satu baris saja, ya kan.
Nah, sekarang dicoba. Selesaikan satu baris kalimat pendek dalam satu kali penglihatan atau pemindaian aja, ya kan? Ini penting dilakukan agar kamu tidak membaca kata demi kata kayak orang SD, kayak anak SD, ya kan, baca kata tidak, tapi lihat. Jadi jarak buku dengan mata itu ketika mata melihat itu bisa satu kalimat gitu loh. Itu kalau terlalu deket gini ya nggak bisa gitu. Jadi jarak nyaman. Kalau jarak nyaman itu ya mungkin tergantung mata, tapi rata-rata ya ini kan. Rata-rata itu 20 cm. Itu rata. Ya segini gitu. Enak gitu. Nah, terus yang keempat, jangan membaca setiap teks, bagian-bagian teks, jangan. Ya kan? Lah, ini menurut penelitian Dartmouth College Academy, ya, Skill Center, membaca setiap bagian dari teks atau buku adalah kebiasaan yang sudah kuno, ya kan? Maka dari itu, kamu harus memilah dan fokus pada informasi yang kamu anggap relevan saja. Jadi ya dilihat, ya kan, dilihat, ya kan. Oh ya, kamu lihat bagian-bagian itunya, ya kan, mana yang menarik, mana yang relevan, kayak gitu. Jangan, nggak usah dibaca dari setiap kata, setiap teks dibaca semua, nanti bosan, capek. Itu ya, itu yang keempat. Terus yang kelima, jangan mengulang bacaan. Kalau nggak paham ya udah next aja, gitu loh, ya kan. Membaca cepat itu butuh konsentrasi, minimal gangguan suara, interupsi, dan jaga fokus pikiranmu hanya pada teks. Jika kamu stay fokus pada teks, maka kebiasaan membaca ulang kata atau kalimat dapat dihindari. Gitu. Jadilah pembaca aktif yang selalu fokus pada teks dan berusaha untuk memahaminya. Itu. Jadi ketika baca gitu ada suara atau fokus itu ya kita harus belajar, ya kan? Belajar fokus, butuh konsentrasi. Maka ketika baca itu ya badan fit, ya kan, pikiran tenang, cari tempat yang enak, ya kan, cari tempat yang tenang, nggak ada suara bising dan lain sebagainya. Kalau saya lebih suka ya di tempat yang rame tapi tidak bising, ya, misalkan di itu depan rumah itu suka aku membaca kayak gitu, atau di kalau saya di atas balkon, apa namanya itu, di lantai 2 kayak gitu bisa enak ya. Atau kalau punya teman-teman punya tempat kerja ya buat tempat kerja khusus anak-anak ya di itu, atau pas malam hari ya, kayak gitu enak, asik. Jadi bisa meminimalisir kita membaca pulang bacaan, mengulang bacaan itu bisa. Nah, yang keenam, pasang timer. Nah, membaca cepat itu butuh latihan. Saya ingat waktu SD, anak-anak SD dengan kita bacanya cepatan mana? Cepatan kita. Kenapa? Karena kita itu sudah terlatih membaca. Nah, maka untuk membaca cepat itu butuh latihan, nggak apa-apa. Nah, untuk melatih itu ya kita pakai timer. Kira-kira kita pasang ini, dalam waktu 1 menit, 1 menit ya, 1 menit itu saya bisa baca berapa kalimat, berapa perkara. Mungkin awalnya sedikit, tapi lama-lama sudah banyak. Nah, ingat 10.000 jam, ya kan? Dibiasakan. Nah, gitu. Terus yang ketujuh, tambah perbendaharaan kosakata. Nah, ini yang terakhir, tulis ringkasan. Ringkasannya ditulis. Itu teman-teman ya, kalau pengen bacanya asik, terus cepat paham, ya kan. Jadi ketika baca sudah selesai, tulis ringkasannya. Jangan males-males, ya kan. Kalau males ya wis. Kalau
ibaratnya kalau sudah males gitu ya nggak ada solusinya. Wong bahkan Rasulullah aja itu selalu berdoa agar dihindari dari malas, penyakit malas. Malas itu penyakit, ya kan? Nah kayak gitu. Ya, coba, ya kan? Bahkan Rasulullah aja itu nggak bisa kalau ada sahabat malas itu wis iso diapa-apa. Malas itu temennya setan no, itu. Jadi ya itu ya. Gitu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.